Masih di kabar khusus HUT ke-80 TNI pemirsa, dan kita langsung mengajak Anda bergabung ke Silang Monas Jakarta. Kalau Anda lihat saat ini sudah ada atraksi udara yang Betul dilakukan sekali. adalah di sana ya. Kalau Mas Prima sendiri melihat bagaimana kemudian atraksi pembuka ini dari udara, dan saat ini juga ini sebagai tanda sebelum dimulainya upacara militer, seperti apa suasana? Mungkin Mas Prima juga pernah hadir di tahun lalu, seperti apa? Bisa digambarkan nggak sih suasana di sana? Ya, ini adalah atraksi pembuka dari tim aerobatik Raja Wali Laut dari penerbangan Angkatan Laut. Ya. Jadi 2 tahun terakhir ini Raja Wali Laut konsisten menjadi atraksi pembuka. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa penerbangan itu bukan hanya milik Angkatan Udara, tapi ada juga Angkatan Darat, ada Angkatan Laut. Nah, acara HUT TNI ini adalah waktu untuk dari ketiga matra ini untuk menunjukkan profesionalitasnya masing-masing. Nah, ini adalah Jupiter Aerobatic Team, ini dari Angkatan Udara. Jadi setelah Raja Wali Laut, kemudian JAT. Nah, kita bisa lihat JAT ini sudah melanglang buana ya, sudah kemana-mana. Sudah sering mengisi airshow di luar negeri. Ini adalah bukti dari profesionalitas para instruktur penerbang TNI AU. Jadi ini adalah isinya adalah para instruktur penerbang. Jadi kalau di TNI AU itu setelah mereka lulus sekolah penerbang, mereka masuk ke satuan operasional. Setelah mencapai kualifikasi tertentu, mereka akan masuk ke sekolah instruktur. Kemudian setelah lulus sekolah instruktur, mereka akan menjadi instruktur penerbang, mendidik generasi selanjutnya. Nah, salah satu puncak profesionalitas mereka adalah bergabung menjadi Jupiter Aerobatic Team. Jupiter Aerobatic. Nah, kalau Mbak Ulta, mungkin dia bisa lebih melihat nih, Mbak Ulta, tantangan modernisasi di Angkatan Udara seperti apa? Ya, tadi saya setuju dengan Mas Prima ya, yang bahwa banyak sekali dan sangat dibutuhkan di antara 3 matra itu adalah revitalisasi dan modernisasi dari Angkatan Udara, karena masih banyak pesawat tempur kita yang masih itu zaman Cold War dulu ya, waktu zaman dulu, dan sekarang itu kan yang namanya pesawat tempur kan mereka bergenerasi gitu. Sekarang udah generasi ke berapa? 5 kali ya, udah ke-5, dan untungnya kita sudah membeli 42 Rafale, dan itu generasi 4,5 ya, itu generasi 4,5. Nah, tantangannya nanti ini mungkin berupa anggaran. Jadi kalau misalnya di negara luar itu, misal kayak Amerika dan Eropa, mereka itu punya minimum 2% dari APBN mereka ya, akan mereka gunakan untuk pembelian atau menghabiskan uang itu untuk kemampuan defense ya mereka. Nah, ini yang sepertinya perlu ditingkatkan. Jadi nggak heran kalau misalnya Kemhan sekarang punya anggaran di awal itu 160-an triliun, dan di pertengahan ternyata mereka punya surplus itu sekitar 240-an triliun. Karena memang mereka memerlukan ini, terutama tadi yang saya sampaikan bahwa kita hidup di dunia yang bergejolak seperti ini, kita perlu alutsista yang baru untuk memberikan sign kepada negara-negara yang mau mengganggu bahwa kita nih ada kemampuan loh untuk di Artinya offensive. kalau kita juga ingin menunjukkan kemampuan yang kita miliki kepada masyarakat dunia, ini kan juga artinya juga sejalan begitu dengan kemarin apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto terkait bagaimana kita juga menyuarakan kemerdekaan Palestina, yang kemudian seluruh mata dunia internasional juga kemudian melirik kita. Seberapa kuat sih kekuatan alutsista kita, kok sampai kemudian bisa mendorong negara Palestina untuk merdeka begitu? Benar, ini pertanyaan bagus, karena dengan saking kita menjadi aktor yang vokal di international politics, menyuarakan kemerdekaan Palestina ini, itu kan banyak juga aktor-aktor negara dan non-negara itu yang pasti tidak suka. Betul. Gitu. Nah, di situ kita punya ini nih, semacam apa ya, Beban begitu ya, kewajiban satu, tetapi untuk memenuhi kewajiban itu kita selalu diganggu nih. Dan sepertinya Pak Prabowo dari sebelum-sebelumnya ya, dibandingkan presiden sebelumnya, ini yang paling ini gitu, yang paling vokal ya. Mungkin karena ada event yang genosida di sana semakin gencar dilakukan oleh Israel gitu. Tapi itu lagi, seberapa mampu kita gitu kan untuk ngedefense negara kita sendiri, apalagi ngomongin ngedefense sebuah negara lain gitu loh. Jadi makanya
sangat dibutuhkan modernisasi dan jangan terhenti di zaman Pak Prabowo saja, karena pembelian itu selalu dilakukan. Sangat dibutuhkan modernisasi, Mas Prima. Tapi yang paling krusial untuk dilakukan modernisasi apa sih kalau saya itu? Oke, kalau saya boleh berpendapat, salah satu yang sangat krusial untuk dimodernisasi sekarang adalah kemampuan pertahanan udara. Karena kita tidak hanya berbicara tentang pesawat tempur, kita tidak hanya berbicara tentang kapal perang ya, tapi bagaimana kita mempertahankan pangkalan-pangkalan objek strategis kita juga. Jadi itu salah satu yang mungkin harus di-highlight, karena kita harus akui bahwa untuk hal tersebut kita masih sangat ketertinggalan lah. Tapi dengan penambahan jumlah Kodam yang kemarin juga sudah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah berdampak cukup besar nggak untuk pertahanan negara kita? Jadi kami terus terang di dalam internal kami pun terjadi diskusi yang menarik lah. Bagaimana penguatan validasi organisasi TNI, Kodam-Kodam, Kodairal, kemudian Kodau, ya kan? Kemudian penambahan batalion teritorial, pembangunan dan sebagainya. Tapi memang kita harus akui ada dua jalur untuk bagaimana kita menangkal ancaman. Yang pertama tentu saja membeli alutsista, yang kedua memperkuat kesiapan kita secara sebuah negara, pertahanan teritorial. Memang salah satu hal yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah menguatkan batalion teritorial pembangunan. Tahun ini 100 dengan target 500. Itu memang jika terjadi pecah perang nih, perang besar misal, yang jelas yang kelihatan nih, Cina dan Amerika yang terus semakin bergejolak gitu dengan Laut Cina Selatan. Apakah kita akan ikut berperang? Kalau saya rasa kita tidak akan ya Mbak Ulta ya. Kita akan memfokuskan mempertahankan kedaulatan kita, teritorial kita. Bagaimana memberi makan rakyat dan sebagainya, itu mungkin yang diinginkan Presiden Prabowo. Tapi salah satu hal yang kita harus garis bawahi, jangan sampai pembangunan JTP ini mengurangi anggaran modernisasi alutsista. Baik, Mas Prima, kita lihat dulu bagaimana juga peringatan HUT TNI ke-80 di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Yasin Idris yang siap mengabarkan dari sana. Silakan Yasin. Ya, pemirsa, memperingati hari ke-80 ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, tentunya dirgahayu untuk TNI ini. Nah, kami saat ini mengabarkan langsung dari lapangan Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya. Dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini berbagai macam alutsista juga sudah ditampilkan nantinya untuk dilihat oleh masyarakat juga. Dan di sini upacara sekitar 20 menit lagi rencananya akan dimulai, dan saat ini berbagai macam persiapan pun sudah dilakukan, di mana para peserta upacara ini sudah mulai memasuki lapangan upacara, dan ini tanda-tanda persiapan upacara dilaksanakan sudah didengarkan. Nah, kalau kita lihat untuk Dirgahayu TNI yang ke-80 ini memang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Pada intinya adalah ingin merekatkan lagi kepada masyarakat saling bersatu untuk kemajuan TNI yang ada di secara nasional seperti itu. Nah, untuk di Surabaya ini sendiri ulang tahun ke-80 TNI diperingati dengan berbagai macam rangkaian, mulai dari doa bersama, bakti sosial, kemudian hari Jumat kemarin lusa juga sudah dilaksanakan upacara peringatan dengan ziarah di makam pahlawan. Sementara itu untuk peserta yang nanti akan mengikuti upacara di lapangan TNI Senaputra Karangpilang ini berbagai macam unsur, mulai dari 3 matra TNI AL, AU, dan Udara, kemudian dari PNS, Pemprov Gubernur Jawa Timur, kemudian ada juga dari anak-anak sekolah seperti dari Pramuka. Nah, saat ini Anda dapat menyaksikan sudah mulai masuk peserta upacara ke lapangan, di mana sekitar 15 menit lagi upacara juga akan dimulai. Nantinya alutsista yang ditampilkan di sini juga bisa dilihat, namun tidak sama seperti di Jakarta yang ikut diperagakan begitu, ada atraksinya. Sementara untuk di sini hanya ditampilkan saja seperti ada mobil peluncur roket dengan 40 laras, kemudian ada tank amfibi, ada juga barakuda. Ini tentunya kita nanti masih menanti kemeriahan dari upacara yang dilaksanakan di Surabaya. Sementara itu Philip Malah. Baik, terima kasih laporan langsung Yasin Idris dari Surabaya. Ini di sana juga sudah mulai
persiapan untuk puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI di Surabaya sama halnya dengan yang terjadi di Monas Jakarta ya. Di semua daerah sudah mulai dilakukan persiapan begitu ya. untuk puncak peringatan HUT ke-80 TNI. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber di studio dan juga memantau terus bagaimana perkembangan di Silang Monas Jakarta. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetap di kabar khusus HUT ke-80 TNI.